Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Jangan bosan-bosannya teman-teman, tungguin update dari video-video yang kita reaksi ya teman-teman. Karena akan memberikan informasi terbaru bahkan yang mungkin belum kalian dengar teman-teman. Dan di sini juga saya baru lihat video tentang sebuah alasan ya teman-teman, yang berjudul ya teman-teman. Di sini videonya, kenapa Avanza hanya ada di negara berkembang. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa seperti itu ya, judul videonya. Kita lihat bareng-bareng karena saya juga belum lihat videonya teman-teman. Dan video ini saya ambil dari channelnya Fuzzbox teman-teman. Seperti apa nanti informasinya yang akan kita dapat, kita lihat bareng-bareng di sini teman-teman. Karena Avanza terkenal sekali di negara kita, kendaraan sejuta umat ya, diberi label seperti itu karena banyak sekali yang menggunakan mobil ini di negara kita teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lihat videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Oke teman-teman, kita langsung gas saja lihat videonya. Kenapa Avanza hanya ada di negara berkembang? Cus ke videonya. Toyota Avanza adalah salah satu mobil paling populer di Indonesia. Saking populernya mobil ini pernah menjadi mobil paling laris di Indonesia lebih dari 15 tahun berturut-turut. Menariknya, bukan di Indonesia aja, di negara ASEAN lain misalnya Filipina, Avanza juga memiliki reputasi yang menarik seperti halnya di Indonesia. Dan sama halnya dengan di Indonesia, Avanza cukup dikenal sebagai kendaraan yang andal, hemat bahan bakar, dan cocok untuk kebutuhan keluarga besar atau bisnis kecil. Jadi iya, Avanza adalah mobil sempurna untuk segala kebutuhan. Tapi walaupun Avanza terasa sempurna untuk kebanyakan negara ASEAN, namun kenapa di beberapa negara maju Avanza malah tidak dijual di sana? Apakah Toyota malu menjual Avanza di negara maju? Misalnya di Amerika Serikat, Eropa Barat atau bahkan Australia, yang mana Australia dekat banget sama Indonesia. Avanza tidak dipasarkan di sana. Apa alasannya? Jadi, Toyota sebagai merek global tentu aja memiliki strategi yang harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pasar. Avanza memang dirancang sebagai kendaraan multipurpose vehicle atau MPV, dan Avanza dirancang dari awal diciptakannya untuk menyasar segmen low cost dengan fitur esensial. Dengan adanya hal tersebut, tentu aja mobil ini akan sangat cocok untuk negara berkembang. Terlebih lagi, mobil ini memang diciptakan untuk pasar low cost, yang berarti mobil ini terjangkau. Dan konsumen di negara berkembang lebih sensitif terhadap harga. Ngomong-ngomongin mobil terjangkau, tentu aja kalau terjangkau fiturnya juga terjangkau. Dan iya, Avanza memiliki fitur yang terjangkau untuk generasi-generasi sebelumnya. Tapi di generasi terbaru fiturnya ya sudah lumayan oke. Ya, oke untuk orang Asia Tenggara. Namun untuk orang-orang di negara maju, fitur dan lainnya dari Avanza ini masih dirasa kurang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi Avanza emang diciptakan untuk negara-negara berkembang, itu alasannya karena untuk menjangkau harga yang rendah ya teman-teman. Jadi dengan kapasitas budget yang sedikit dan juga fitur-fitur yang seperti apa ya, maksudnya yang mungkin nggak masuk ke negara berkembang, karena dengan fitur seperti ini hanya akan eh, apa lebih mudah untuk dipasarkan di negara berkembang seperti Indonesia ya, terutama Asia Tenggara ya teman-teman, negara-negara di Asia Tenggara teman-teman. Sepertinya tidak cocok untuk pasar negara maju. Lagi pula, memang pada dasarnya Avanza tidak dirancang untuk menjadi mobil internasional seperti Toyota RAV4 dan lainnya. Yang berarti juga Avanza memang hanya ditujukan untuk pasar-pasar tertentu aja. Namun kenapa Avanza tidak dijadikan mobil global seperti mobil lainnya? Sebenarnya banyak faktor terkait yang menjadikan hal tersebut tidak Nah, di sini kenapa Avanza tidak dibuat atau diciptakan seperti mobil-mobil di negara maju ya, teman-teman. menjadi mobil favorit di negara maju, katakanlah Amerika.
Selain itu, dimensi Avanza juga bisa menjadi masalah besar di beberapa negara Eropa, misalnya kayak Prancis, London, Roma, dan lainnya. Jika kalian perhatikan lagi, di beberapa kota di Eropa biasanya mereka hanya akan menggunakan mobil hatchback kecil, apalagi di Prancis dan sekitarnya. Kenapa begitu? Tentu aja lahan parkir mereka sangat sempit dan terbatas. Jadi alasannya yang pertama itu karena lahan parkir yang sempit dan terbatas, teman-teman. Jadi emang kapasitas Avanza itu disebut terlalu besar ya, mungkin ya teman-teman, dengan keadaan di Eropa ya teman-teman, karena lahan parkir di sana sangat sedikit ya teman-teman. Dan juga bodinya juga terlalu besar ya teman-teman untuk digunakan di Eropa teman-teman, dan juga apalagi fitur-fiturnya yang nggak masuk ya di sana teman-teman. Jika kita melihat kembarannya yaitu Xenia. Di generasi awal-awalnya, Xenia ada yang hanya memiliki mesin di 1000 cc. Dengan adanya hal tersebut, Avanza dinilai tidak sebanding antara bodi dan mesinnya. Tapi apakah begitu? Untuk melihat kasus ini, kita bisa melihat penjelasan yang ada di forum ini, yang mana orang ini sempat memamerkan Kijang di Australia, dan tanggapan orang Australia cukup mengejutkan. Orang Australia bilang kalau cc-nya sangat kecil, padahal yang dibawa adalah Kijang 1800 cc. Buat kita, orang Indonesia, mesin 1800 cc adalah mesin yang besar, tapi buat mereka itu adalah mesin yang kecil. Karena mau bagaimanapun, orang sana terbiasa dengan mobil bermesin besar. Misalnya dengan mobil Holden Fairlane yang memiliki cc di 3.500 sampai 4.000 cc dan lainnya. Namun kenapa harus menggunakan mobil ber-cc besar di negara tersebut? Ini bukan perkara pendapatan dan harga bensin yang stabil, tapi ini karena masalah geografis juga. Di Australia, Amerika, dan lainnya, banyak banget jalanan yang ada di antah berantah. Misalnya jalanan di Nevada yang lurus doang selama beberapa ratus kilometer tanpa adanya tempat peristirahatan dan lainnya. Dan di Australia pun sama seperti itu. Habis isi bensin langsung ada tulisan next station 250 km di depan. Yang berarti kalian harus melewati 250 km dulu baru bisa mendapatkan kehidupan lagi. Dengan kondisi seperti itu, tentu aja banyak orang yang ingin melewati jalanan tersebut secepat mungkin agar secepatnya tiba di kehidupan di depan. Jadi ya, dengan adanya geografi seperti itu, Avanza dinilai tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dalam segala aspek. Lagi pula, Avanza itu memang ditujukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alasan berikutnya yaitu karena di Australia contohnya ya teman-teman, selalu menggunakan cc besar ya di 3.500 ke atas ya teman-teman, karena dengan situasi geografis yang tidak memungkinkan apabila menggunakan cc yang kecil seperti di Indonesia teman-teman, karena dengan jarak tempuh antara satu tempat ke tempat lain itu dengan penduduk yang sangat jarang ya teman-teman, jauh, jadi jaraknya jauh, jadi ratusan kilometer baru akan menemukan penduduk lagi teman-teman. Jadi banyak sekali area-area yang seperti itu di Australia. Jadi kemungkinan besar agar lebih cepat ya mungkin untuk menemukan kehidupan atau warga-warga yang jaraknya cukup jauh teman-teman. Di negara berkembang, dan sifat kebanyakan orang di negara berkembang yang penting punya mobil aja dulu, fitur dan lainnya nomor sekian bisa di-upgrade. Tentu aja hal ini tidak sejalan dengan kebutuhan pasar negara maju. Terlebih lagi, jika Avanza ingin dipasarkan di negara maju, Toyota juga harus merubah Avanza untuk memenuhi standarisasi keamanan di negara maju. Misalnya di Amerika dan sekitarnya, mereka memiliki nilai keselamatan yang jauh lebih tinggi dari negara berkembang. Dan ya, ini bisa dibuktikan dengan beberapa model mobil yang ada di Asia berbeda dengan ada yang di US. Misalnya Honda Jazz. Honda Jazz versi Amerika memiliki moncong yang lebih panjang daripada yang ada di pasar Asia. Dengan adanya kebiasaan yang berbeda dengan pasar Asia, Toyota sepertinya tidak berani menginvestasikan lebih kepada mobil ini, karena memang pada akhirnya akan sulit diterima oleh pasar tersebut. Menariknya di sini adalah, tidak dijual bukan berarti tidak ada. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering melihat foto-foto mobil Avanza melintas di Amerika. Kok bisa? Katanya nggak dijual, kenapa bisa ada Avanza di Amerika? Tentu aja bisa karena mobil tersebut bukan mobil Amerika. Amerika memiliki daratan yang luas, yang berarti jika ingin keluar negeri, tinggal naik mobil aja bisa. Dan mobil-mobil Avanza yang berkeliaran di Amerika tersebut tentu aja dari negara tetangganya seperti Meksiko, Peru, dan lainnya.
Jadinya, tidak ada Avanza endemik Amerika. Jadi kesimpulannya, apakah Avanza hanya untuk negara berkembang? Jawabannya iya. Tapi kalau begitu, kenapa di Singapura, yang mana Singapura negara maju, masih bisa ditemukan Avanza? Ya, Singapura negara maju, tapi Singapura adalah negara kecil. Yang berarti juga negara tersebut masih membutuhkan mobil seperti Avanza. Karena jalanannya kecil. Lagi pula Singapura masih masuk dalam ASEAN, yang berarti juga kebiasaannya masih hampir mirip-mirip sesama orang ASEAN. Iya kan? Itulah alasannya kenapa Avanza tidak dijual di negara maju. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, seperti itu ya alasannya kenapa Avanza hanya ada di negara berkembang ya, salah satunya dengan letak geografis dan juga fitur yang dibuat dan juga CC-nya ya teman-teman, karena kecil. Jadi kalau di negara berkembang untuk sekelas Avanza, Xenia itu sangat ini ya cocok ya teman-teman, karena dengan nilai pasar yang rendah, harga yang cukup terjangkau tentunya teman-teman, dan juga fitur yang tidak terlalu ini ya teman-teman, yang pas lah ya teman-teman untuk pasar di negara Asia Tenggara teman-teman. Jadi dan juga letak geografisnya yang tidak terlalu ekstrimnya seperti di Australia tadi dijelaskan di videonya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu tadi informasinya, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.